Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya bersama GSJA Anugerah Cabang Kemendung berjumpa kembali bersama saya pada pagi yang indah ini, Kamis tanggal 18 Agustus 2022. Pada pagi hari ini pembacaan rutin dalam Gemar online pada pagi hari ini terdapat di Matius pasal 13 ayat ke-31 sampai ke-32. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, pada pagi yang indah ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya untuk membawa renungan pada pagi hari ini. Semoga renungan yang saya sampaikan memberi kekuatan, memberi kita semangat untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dalam renungan pada pagi hari ini tentang biji sesawi, di mana biji sesawi adalah benih yang paling kecil di antara biji tanaman lain. Maka dari itu saya merasa ingin tahu apa maksud Tuhan dalam renungan pada pagi hari tentang biji sesawi. Di mana biji sesawi, biji yang paling kecil di antara benih tanaman atau benih sayuran itu, mereka bisa tumbuh setinggi 3 meter lebih. Bahkan dalam firman Tuhan dinyatakan rantingnya bisa menjadi sarang burung-burung di udara. Luar biasa Bapak Ibu. Maka dari itu kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita adalah ciptaan yang segambar dengan Bapa. Kenapa kita mudah putus asa, kita mudah kecewa, kita mudah meninggalkan Tuhan karena sesuatu hal yang apa menjadi keinginan kita, apa menjadi kerinduan kita tidak terpenuhi atau tidak terkabulkan. Maka dari itu kita belajar mengenai iman. Iman sekecil apapun, kalau kita tidak akan melakukan sesuatu, hasilnya kosong atau nol. Maka dari itu kita menggambarkan biji sesawi. Biji sesawi bisa tumbuh besar, bahkan melebihi sayuran lain, tanaman yang lain. Maka dari itu Bapak Ibu, saya merasa terpanggil, merasa ingin tahu apa sih maksud firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kita sebagai manusia mempunyai iman yang besar, tetapi iman ini kita tidak bisa melakukan sesuatu, maka imannya akan menjadi mati. Di mana di dalam iman kita harus punya ketulusan, ada kasih, ada kemurahan. Bahkan kita siap melakukan tanpa ada melakukan sesuatu hal, iman ini akan mati. Kita tidak bisa cuma untuk berdoa, memohon kepada Tuhan, tapi kita tidak melakukan hal itu, yang apa yang kita inginkan, yang apa kita rindukan, yang apa yang kita doakan, hasilnya tetap nol Bapak Ibu. Maka dari itu iman
tanpa perbuatan, sampai kapanpun kita tidak akan mencapai sesuatu yang kita inginkan. Terutama dalam kehidupan kita beribadah, dimanapun kita berada, mungkin di rumah tangga, mungkin di tempat kita kerja, ataupun kita dalam bergereja. Sekecil apapun, kalau kita mau melakukan, Tuhan akan campur tangan. Maka dari itu, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk introspeksi diri. Jangan menyalahkan diri kita sendiri atau menyalahkan orang lain. Kita harus ada perubahan. Apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kerinduan kita. Kita berdoa pun tidak cukup, Bapak Ibu. Kita harus melangkah. Melangkah apa yang menjadi kerinduan kita, apa menjadi keinginan kita. Dan itu tidak terlepas dari kita harus banyak berserah kepada Tuhan. Ada hubungan intim dengan Tuhan. Saya rasa renungan yang singkat ini bisa menguatkan satu dengan yang lain. Bisa menjadi kekuatan untuk kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Sebelum kami mengakhiri renungan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba mengucap syukur karena kasih kemurahan-Mu Tuhan sampai saat ini nyata dalam kehidupan kami semua Tuhan. Berkati apa menjadi kerinduan kami Tuhan. Tuhan tuntun kami, iman kami Tuhan, Roh Kudus mampukan setiap apa menjadi keinginan kami. Tuhan, Engkau mampukan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Amin.